Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran kali ini. Oke, kali ini kita akan membahas pada mata kuliah audit internal dengan materi audit program. Seperti apa audit program? Bagaimana pengertiannya? Mari kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Oke, sebelumnya kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami struktur tim audit. Yang kedua, mahasiswa mampu diharapkan memahami pengertian dari audit program. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami fungsi dari audit program. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami mekanisme audit program. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu memahami kriteria-kriteria dari audit program itu sendiri. Oke. Mari kita lanjutkan dengan masuk pada pokok pembahasan tujuan pembelajaran yang pertama. Ya. Pada tahap pembelajaran pertama ini kita mengenal struktur daripada tim audit. Ya. Jika kita mendengar kata struktur, maka secara spontan di bayangan kita akan tergambarkan bagaimana departemen ataupun divisi di dalam sebuah organisasi itu digambarkan melalui informasi bagan, kemudian dihubungkan dengan garis yang menunjukkan adanya hubungan antara departemen atau divisi yang bersangkutan. Ya. Nah, di dalam struktur tim audit memiliki tujuan agar dalam penugasan audit alur pelaporan dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi di dalam bagian audit internal itu tergambarkan dengan jelas. Ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana struktur daripada tim audit itu. Ya, ini adalah gambaran dari struktur tim audit. Ya. Jadi strukturnya adalah bentuk penggambaran vertikal ya, dari atas ke bawah. Ya. Kita lihat dari atas atau posisi teratas diduduki oleh penanggung jawab auditor ya, atau KSPI. Apa itu KSPI? Kepala Satuan Pengawasan Internal. Nah, tugas dari penanggung jawab audit ini adalah yang pertama adalah untuk mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap temuan-temuan yang sudah ditemukan. Ya. Jadi dikumpulkan temuannya itu, kemudian direview secara besar dan disimpulkan atas temuan yang sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua di bawahnya ada koordinator atau manajer audit. Ya. Nah, tugas dari koordinator atau manajer audit ini adalah mengkoordinir daripada bawahannya yang nantinya akan diberikan tugas untuk melakukan survei pendahuluan atau mengunjungi area yang akan dilakukan audit. Nah, di bawahnya itu lagi ada senior auditors. Ya. Senior auditors ini adalah berperan sebagai penghubung antara manajer dengan staf auditor ya. Artinya di sini senior auditor melaksanakan instruksi dari manajer, namun juga bisa melakukan pembagian tugas yang nantinya akan diberikan kepada staf auditors. Nah, yang terakhir yang paling bawah, staf auditors tentu di sini adalah sebagai pelaksana ya, pelaksana harian di dalam mengerjakan instruksi yang telah diberikan. Seperti itu. Nah, inilah struktur tim audit dan umumnya ditemukan pada perusahaan yang sudah besar ya, yang sudah terstruktur, terutama dalam posisi internal auditor itu sendiri. Ya, sudah ada posisinya dan sudah ada tim auditor di dalam sebuah perusahaan itu. Ya, sedikit mereview kembali bahwa di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang proses daripada audit internal. Ya, bagaimana diawali dengan annual plan sampai dengan quality assurance. Nah, untuk annual plan atau rencana tahunan itu di dalamnya ada beberapa pertimbangan ya, seperti presiden letter, ya, persetujuan daripada dewan direksi atau pemimpin pemuncak daripada manajemen, kemudian ada shift direction, arahan daripada dewan direksi ya, kemudian manajemen concern, keinginan atau tujuan dari operasional perusahaan ini seperti apa, audit universal atau audit universe, dan juga audit program.
Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai audit program ya, supaya kita bisa tahu bagaimana perencanaan audit program itu dibuat ya, sehingga nantinya bisa dilakukan eksekusi atau terjun ke lapangan seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, pengertian audit program. Ya, audit program is an outline of how the audit is to be conducted by the audit staff. Jadi, audit program itu adalah sebuah ringkasan tentang bagaimana seharusnya pemeriksaan atau audit itu dilakukan oleh staf audit. Ya. Kemudian saya lanjutkan who to do what, work, and within what time. Ya, yang mengerjakan pekerjaan apa dan kapan dilakukan. It is timetable of what work is to be done by whom, how, and when. Jadi penggambarannya menggunakan tabel yang di dalamnya berisi keterangan. Keterangan apa? Ya, siapa yang melakukan, kemudian kapan akan dilakukan, bagaimana melakukannya, apa yang dilakukan dan mengapa seseorang itu melakukannya, atau dalam hal ini auditors. Nah, inilah yang dimaksud dengan audit program. Nah, untuk kata program sendiri, secara kata bermakna sebagai perencanaan atau rencana. Ya. Jadi, audit program itu adalah perencanaan pemeriksaan, ya. Perencanaan dalam melaksanakan kegiatan audit seperti itu. Oke. Nah, kemudian kenapa sih seorang auditor itu perlu melakukan yang namanya atau menyiapkan yang namanya audit program, perencanaan audit? Karena ini berhubungan dengan tujuan dan manfaat audit program. Apa tujuannya? Yakni untuk menilai kecukupan efektivitas pengendalian. Ingat, konsep efektivitas telah kita pelajari bersama di pertemuan pertama. Ya, bagaimana perusahaan itu di dalam meraih tujuan organisasinya, pasti perlu yang namanya dilakukan evaluasi. Ya. Apakah tujuan itu sudah bisa diraih, sejauh mana tujuan itu digapai, ya, apakah masih proses ongoing dan ataukah terkendala di dalam meraih tujuan tersebut, tujuan yang sudah ditetapkan, seperti itu ya. Nah, kemudian manfaat audit program sebagai dasar untuk koordinasi pengawasan dan pengendalian pemeriksaan ya. Jadi sebagai pedoman di dalam kegiatan mengkoordinir, melakukan pengawasan dan juga melakukan pengendalian pemeriksaan. Nah, kemudian membantu auditor selanjutnya dalam dalam pelaksanaan, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penugasan audit. Ya. Jadi, antar sesama tim auditor biasanya ada yang namanya keberlanjutan. Apakah nanti akan dilanjutkan ke auditor yang baru ataukah seperti apa? Nah, di sini hadirnya audit program yang bermanfaat ketika rencana-rencana itu akan dilanjutkan oleh auditor yang lainnya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya berbicara tentang tujuan, maka kita akan dikaitkan dengan tujuan dan prosedur ya. Dalam hal ini secara makna, apa sih yang dimaksud dengan tujuan? Tujuan atau objektif merupakan sesuatu yang ingin dicapai, baik seseorang dalam hal ini individu maupun organisasi yang berisi di dalamnya adalah individu-individu membentuk sebuah kelompok. Ya. Kemudian prosedur adalah teknik-teknik yang diterapkan untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, kemudian audit internal mempunyai seperangkat tujuan dan prosedur yang berbeda dalam profesi mereka. Namun pada umumnya terbagi menjadi dua ya, mengerucut kepada dua tujuan garis besar. Yang pertama tujuan dan prosedur operasi, yang kedua tujuan dan prosedur audit. Apa yang dimaksud dari atau masing-masing dari keduanya ini? Mari kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, yang pertama tujuan dan prosedur operasi ya. Nah, di sini yang perlu kita pahami, operasi merujuk kepada kegiatan operasional organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, utamanya apakah itu berkaitan dengan kegiatan produksi, kegiatan pembelian, pemasaran, dan sebagainya. Nah, akhir yang ingin dicapai pada tujuan prosedur
operasi ini nantinya dikaitkan dengan keinginan ya atau target yang sudah ditetapkan manajer pada bidang terkait ya, manajer operasi dan para karyawannya. Salah satu tujuan operasi pada aktivitas pembelian ya, dalam ini sebuah contoh adalah membeli barang dan jasa yang tepat ya, pada harga yang tepat, di waktu yang tepat dan pada kualitas yang tepat. Nah, inilah contoh bagaimana tujuan yang sudah ditetapkan dan yang ingin dicapai diikuti dengan prosedur kegiatan-kegiatan di dalam meraih atau mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kita lanjutkan tujuan dan prosedur audit. Tujuan utama audit adalah tercapainya semua penugasan yang diberikan manajemen dan Dewan Komisaris kepada Kepala Bagian Audit. Ya, Kepala Bagian Audit adalah posisi yang diduduki pada struktur tim audit paling atas ya, tadi kita sudah lihat. Nah, kemudian prosedur-prosedur audit adalah teknik-teknik yang diterapkan auditors. Untuk apa? Untuk menentukan apakah tujuan operasi telah dicapai. Contohnya, program audit akan berisi pemeriksaan auditor atas sampel pesanan pembelian dan melihat apakah pesanan tersebut dilengkapi dengan permintaan pembelian. Ya. Nah, jadi di sini bagaimana perencanaan audit itu mengecek, ya, mengecek yang dicek oleh auditors, ya, auditor melakukan pengecekan terhadap sampel pesanan, ya, terhadap contoh pesanan pembelian. Dilihat apakah pesanan itu dilengkapi dengan permintaan pembelian, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya mekanisme program audit, ya, urut-urutan di dalam merencanakan pemeriksaan. Audit program harus mencakup estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan setiap segmen audit. Ya, jadi di sini penting adanya alokasi waktu, baik alokasi secara timeline maupun sebagainya yang menunjukkan waktunya pemeriksaan dimulai, waktunya perencanaan dimulai sampai dengan waktu akan dilaksanakan survei pendahuluan seperti itu. Penanggung jawab audit dan supervisor audit mengontrol dan menelaah kemajuan kerja. Jadi di sini peran daripada manajer audit atau supervisor dan juga kepala satuan internal pengawasan ya, kepala satuan pengawasan internal bersama-sama mengontrol, bersama-sama mengkaji, menelaah kemajuan atau progres dari kinerja yang sudah dilakukan. Selanjutnya menentukan berapa staf yang harus ditugaskan untuk audit ya, agar dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang wajar. Nah, setelah dilakukan controlling ya, ditelaah, kemudian dilakukan pembagian tugas ya. Pembagian beberapa staf yang akan diberikan tugas, diinstruksikan untuk melakukan audit. Sampai kepada supervisor atau manajer harus menyetujui semua audit program, semua rencana audit yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Nah, ini untuk mekanisme program audit. Oke. Selanjutnya kriteria-kriteria pada audit program atau perencanaan audit. Nah, di sini yang dimaksud dengan kriteria-kriteria adalah karakteristiknya, tolak ukur perencanaan audit dikatakan baiknya, dikatakan baik sehingga memiliki predikat yang bagus di dalam pelaksanaan pemeriksaannya. Yang pertama, tujuan operasi yang diperiksa harus dinyatakan dengan jelas dan disetujui klien. Ya. Tujuan operasi tadi itu bisa dituangkan dengan kalimat yang jelas, sehingga klien itu bisa paham dan bisa menyetujui fungsi atau tujuan yang akan dicapai. Kemudian setiap langkah kerja yang diprogramkan harus memiliki alasan. Ya. Apakah tujuan operasi ataukah controlling yang akan diuji. Selanjutnya, langkah-langkah kerja harus mencukupi instruksi-instruksi positif, tidak dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Yang keempat, informasi yang tidak perlu harus dihindari. Nah, inilah kriteria-kriteria yang bisa mengantarkan bahwa pemeriksaan audit itu dikatakan baik. Oke. Nah, selanjutnya contoh daripada gambaran
audit program itu sendiri. Ya. Tampak pada layar ini adalah tabel yang menunjukkan audit program atau perencanaan audit. Nah, ini concern-nya adalah kepada tujuan pembelian ya. Tujuan pembelian yang mana ada instruksi-instruksi positif di dalam kolom kegiatan ya. Seperti contoh pada nomor pertama itu keterangannya dapatkan surat pesanan dan seterusnya sampai kepada poin yang ke-9 membuat kesimpulan hasil pemeriksaan. Nah, kolom di sebelah kanan ya ada yang namanya WP-Ref. Itu adalah singkatan dari Working Paper Reference ya, kertas kerja sebagai referensi. Nah, kertas kerja nanti akan ada pembahasan sendiri supaya kita bisa mendapatkan dengan baik, dengan lancar ya. Kemudian ada paraf dan tanggal. Nah, di bagian bawah itu ada dibuat oleh tanggal, direvisi oleh tanggal, ada kiliannya, PT ABC, kemudian periode dan juga indeks. Nah, inilah gambaran secara tampilannya daripada audit program yang biasanya digunakan oleh sebuah perusahaan. Dalam hal ini akan digunakan, dipakai oleh auditors untuk melakukan pemeriksaan. Oke. Nah, kita sampai di akhir sesi ya, bahwa dikatakan oleh seorang Sentaberry, ya, seorang quality assurance profesional di Amerika Serikat yang bekerja di sebuah perusahaan agensi auditors internal yang menyatakan if not documented, then it didn't happen. Ya. Jika sesuatu itu tidak didokumentasikan, maka sesuatu itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Nah, kembali ke filosofi audit itu sendiri, bagaimana sesuatu yang dicatat itu harus dicocokkan dengan bukti yang ada. Inilah yang perlu kita pegang teguh, terutama bagi seorang auditor ya, yang nantinya akan berhubungan dengan kode etik sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke? Ya, terima kasih atas segala perhatian. Demikian materi yang berkaitan dengan audit program. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa mengetik di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.